Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan deskripsi mata kuliah, ya. Jadi, untuk mata kuliah perpajakan, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar perpajakan di Indonesia, gitu ya. Nah, yang meliputi ada dasar-dasar perpajakan, kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta pajak penghasilan. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada tiga. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis perpajakan secara garis besar. Gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu menentukan jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tarif dari pajak penghasilan. Ya, nah yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Jadi nanti di mata kuliah ini teman-teman akan belajar teorinya, kemudian akan ada praktek menghitung pajak penghasilan, gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK-nya ini kalau kita lihat ada beberapa gitu ya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan secara garis besar konsep dan teori perpajakan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Ya, nanti kita akan mempelajari wajib pajak itu ada apa saja. Kemudian NPWP begitu ya, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, surat setoran pajak, keberatan serta banding. Selanjutnya, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan tentang jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak penghasilan secara umum. Kemudian sub CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Begitu ya. Jadi ini adalah gambaran yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, untuk metode pembelajarannya nanti akan ada tutorial dan diskusi interaktif. Jadi akan ada materi dari saya akan menyampaikan materi, kemudian bentuk diskusinya nanti silahkan dari rekan-rekan mahasiswa kalau memang ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan langsung gitu ya. Jadi misalnya pada saat saya menjelaskan, kemudian ternyata ada yang nggak paham nih, ada yang nggak ngerti gitu ya, boleh langsung raise hand, boleh langsung bertanya. Ya, kemudian nanti kita juga akan ada studi kasus dan problem based learning. Jadi nanti saya akan berikan kasus gitu ya, di dalam satu kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti teman-teman akan memecahkan kasus, kemudian dipresentasikan gitu ya, dipresentasikan di kelas, nanti kita akan ada diskusi tanya jawab. Selanjutnya ada review atau kuis setiap akhir pertemuan. Jadi nanti untuk hari ini kan pertemuan pertama, nanti kita akan ada review sedikit atau mini kuis sedikit. Jadi untuk merecall kembali apa yang sudah kita bahas gitu ya. Kemudian ada ujian tertulis. Nah, jumlah pertemuan di mata kuliah ini nanti ada 16 pertemuan. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, kemudian pertemuan 8 diisi dengan ujian tengah semester. Begitu ya. Kemudian nanti dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 dan pertemuan terakhir kita isi dengan ujian akhir semester ya. Nah, untuk bobot penilaian ini nanti saya bagi menjadi 3. Jadi ada tugas individu, kelompok, dan kuis. Ini nanti akan saya cari rata-rata nilainya bobotnya adalah sebesar 30% ya. Kemudian ujian tengah semester bobotnya 35% sama dengan ujian akhir semester bobotnya juga 35% ya. Nah, ini gambaran untuk mata kuliah perpajakan 1 dari rekan-rekan mahasiswa. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Iya, sudah jelas, Bu. Oke, baik. Nah, kita mulai dari konsep dasar perpajakan terlebih dahulu ya. Jadi, ini ada sedikit ilustrasi gitu ya. Saya pengen ajak rekan-rekan mahasiswa untuk membayangkan sebuah kondisi. Jadi, bagaimana jika Indonesia itu tidak memiliki pajak selama 1 tahun, gitu ya. Nah, menurut rekan-rekan mahasiswa, apa ya yang kira-kira akan terjadi? Silakan yang mau mencoba menjawab. Saya izin menjawab, Bu. Ya, Kalau Kevin. menurut saya, pembangunan infrastruktur tuh bakal terhambat mungkin, Bu. Kayak misalnya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya gitu.
Oke, baik. Terima kasih Kevin untuk pendapatnya. Jadi menurut Kevin, kalau misalnya Indonesia tidak memiliki pajak selama 1 tahun gitu ya, pembangunan akan terhambat gitu ya. Oke, ada pendapat lain nggak? Saya mau coba, Bu. Iya, gimana Rachel? Menurut saya, pelayanan publik juga akan terganggu sih, Bu. Misalkan kayak rumah sakit pemerintah, sekolah negeri, atau pelayanan administrasi dari pemerintah juga akan terganggu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi ada dua jawaban ya dari Rachel dan juga Kevin gitu ya. Nah, dari jawaban yang disampaikan kita bisa lihat bahwa memang banyak fasilitas dan pelayanan publik yang memerlukan pendanaan supaya tetap berjalan gitu ya. Jadi menurut saya dua pendapat ini sangat menarik. Nah, Eh, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Lalu dari mana gitu ya pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pembangunan dan berbagai layanan tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar gitu ya, ada jalan tol, kemudian ada transportasi umum gitu ya, kemudian ada fasilitas umum dan juga ada rumah sakit. Nah, sebagian besar fasilitas publik ini sebenarnya dibiayai melalui penerimaan negara. Kita tahu penerimaan negara ada banyak dari banyak sumber gitu ya. Nah, sumber penerimaan terbesar itu bisa dikatakan bahwa berasal dari pajak gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu jenis pajak, kemudian perhitungan pajak seperti apa gitu ya. Nah, kita perlu memahami sebenarnya pajak itu apa gitu ya. Kita perlu memahami itu dulu. Jadi secara sederhana begini, kalau boleh eh, saya jelaskan dengan kata-kata yang kalimat yang sederhana. Jadi pajak ini sebenarnya adalah kontribusi, gitu ya. Kuncinya adalah kontribusi. Jadi kontribusi yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan bersama, ya. Nah, kalau menurut undang-undang, pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang, gitu ya, yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi ada dua ya, orang pribadi atau badan. Nah, ini yang disebut sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nanti kita akan lihat di ciri-ciri pajak nih, apa arti dari tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, ciri-ciri pajak gitu ya, ciri-ciri pajak pertama kontribusi wajib itu udah pasti gitu ya. Kemudian sifatnya memaksa. Dipungut berdasarkan undang-undang, jadi karena ini kontribusi wajib tetap gitu ya, tetap harus disesuaikan atau berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian tidak memperoleh imbalan secara langsung, digunakan untuk membiayai negara demi kemakmuran rakyat. Nah, kita lihat ya. Jadi, maksudnya kontribusi wajib itu apa? Maksudnya adalah dibayarkan oleh wajib pajak yang telah memenuhi syarat. Jadi, semua warga negara Indonesia itu belum tentu disebut sebagai wajib pajak semuanya gitu ya. Tapi ada syarat-syarat yang berlaku. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kapan gitu ya, kapan seorang warga negara itu dikatakan sebagai wajib pajak gitu ya. Kemudian pemerintah tidak boleh memungut pajak tanpa dasar hukum. Selanjutnya, ketika membayar pajak, kita tidak langsung menerima manfaat secara tidak langsung menerima manfaat secara pribadi. Contoh, ketika kita udah bayar pajak gitu ya, sebagai wajib pajak, nah kita menikmatinya lewat apa? Apakah kita langsung memperoleh imbalan? Tentu tidak. Jadi kita nikmatinya misalnya dari infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, pembangunan jalan gitu ya. Nah, tadi gambar-gambarnya ada sempat saya tampilkan di pertemuan tadi yang awal. Kemudian hasil pajak digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan publik. Jadi tentunya gitu ya, pajak yang sudah dibayarkan itu dikembalikan lagi gitu ya kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4 gitu ya. Ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan juga redistribusi. Kita akan lihat secara bersama-sama maksud dari fungsi ini dan contohnya seperti apa, implementasinya seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah pajak ini menjadi sumber penerimaan negara. Jadi digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini pajak juga digunakan sebagai alat pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi untuk yang fungsi anggaran, tadi kan dikatakan bahwa digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah gitu ya. Jadi contoh pemerintah gitu ya terima pembayaran pajak dari wajib pajak nih. Wajib pajak store pajak gitu ya. Kemudian dari hasil pajak yang sudah diberikan atau disetorkan oleh warga negara, maka pajak ini digunakan untuk membiayai jalan, sekolah, fasilitas umum, begitu ya. Nah, fungsi yang kedua ini adalah fungsi mengatur. Jadi, fungsi mengatur contohnya adalah misalnya gini, untuk rokok. Kan kita sempat ya, beberapa waktu lalu harga rokok itu naik, gitu ya, pajak rokok naik. Nah, maka tujuannya itu supaya apa? Salah satu tujuannya adalah supaya konsumsi rokok ini berkurang, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi mengatur. Kemudian ada fungsi stabilitas. Jadi fungsi stabilitas ini pajak membantu menjaga kestabilan perekonomian. Dan fungsi redistribusi. Kalau fungsi redistribusi, ini pajak membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau stabilitas, contohnya gini. Jadi ketika sebuah negara terjadi inflasi yang tinggi, gitu ya. Contoh Indonesia terjadi inflasi, gitu ya. Nah, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. Nah, teman-teman mungkin udah sempat belajar sedikit ya kebijakan fiskal di makro mikroekonomi, gitu ya. Nah, termasuk pengaturan pajak dan belanja negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini untuk implementasi yang ketiga, gitu ya. Contoh implementasi fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat ini fungsi redistribusi. Jadi contohnya orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi ini akan membayar pajak lebih besar. Saya berikan contoh begini. Misalnya saya bekerja di perusahaan gitu ya. Kemudian sebagai staff accounting. Nah, di atas saya gitu ya, atasan saya itu ada supervisor. Kita ada supervisor. Nah, pajak yang saya bayarkan dengan yang supervisor bayarkan itu tentu saja berbeda. Kenapa? Karena penghasilan kami berbeda. Gitu ya. Saya kan jabatannya di bawah supervisor nih. Jadi eh, penghasilannya berbeda, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga berbeda, gitu ya. Nah, pajak yang dibayarkan oleh supervisor saya tentu lebih besar. Kenapa? Karena penghasilannya jauh lebih besar, ya. Nah, ini eh, penjelasan dari fungsi pajak. Nah, menurut rekan-rekan mahasiswa, gitu ya, dari keempat fungsi pajak ini, kira-kira fungsi mana yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Bu. Kalau Ya, menurut izin. saya yang paling sering saya rasain sih fungsi anggaran, Bu. Fungsi anggaran ya, oke, baik saya juga setuju. Jadi memang fungsi anggaran ini fungsi yang paling mudah kita lihat ya. Jadi misalnya melalui pembangunan infrastruktur gitu ya, kemudian ataupun pelayanan publik. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa fungsi lainnya, fungsi mengatur stabilitas, redistribusi gitu ya, itu juga punya peran yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait fungsi pajak? Izin bertanya, Bu. Iya, Fania. Menurut saya kan fungsi anggaran itu adalah yang paling penting ya, Bu. Nah, tapi apakah fungsi-fungsi yang lainnya itu sama pentingnya kayak fungsi anggaran tersebut? Oke, baik. Jadi pertanyaannya eh, begini. Jadi Fania punya pendapat bahwa fungsi anggaran itu adalah fungsi yang paling penting, gitu ya. Tapi apakah fungsi-fungsi yang lain itu sebenarnya sama pentingnya dengan fungsi anggaran gitu ya? Fungsi yang lain berarti ada mengatur stabilitas dan redistribusi gitu ya. Nah, ini pendapat yang menarik gitu ya. Jadi memang fungsi anggaran itu fungsi yang paling mudah kita lihat karena memang berkaitan dengan pembiayaan negara. Jadi kita bisa lihat secara nyata gitu ya. Nah, tapi fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan juga fungsi redistribusi pendapatan ini juga punya peran yang penting. Contoh, jadi melalui pajak pemerintah gitu ya, ini dapat mengendalikan konsumsi gitu ya, konsumsi untuk barang-barang tertentu ya. Kemudian bisa menjaga kestabilan ekonomi dan juga bisa mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Apakah sudah cukup jelas, Fania? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ini ada sedikit latihan gitu ya. Tadi kan kita sempat bahas pajak gitu ya. Kemudian di awal ada sempat
bahas contoh-contoh pajak gitu ya. Nah, coba sama-sama kita identifikasi gitu ya. Karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya menjumpai beberapa jenis pembayaran ini. Jadi yang pertama ada pembayaran PPH atas penghasilan yang diterima, kemudian ada pembayaran pajak bumi dan bangunan atas rumah yang dimiliki, dan yang ketiga kalau misalnya kita ke objek wisata milik pemerintah, biasanya kita bayar tiket masuk gitu ya. Nah, menurut rekan-rekan mahasiswa, apakah seluruh pembayaran ini dapat dikategorikan sebagai pajak atau pungutan lainnya? Nah, silakan coba dilihat dulu. Kalau ada yang mau menjawab, silakan boleh. Saya izin menjawab, Bu. Iya, Jemima, gimana? Menurut saya untuk PPH itu termasuk pajak dan untuk PBB itu dia juga termasuk pajak. Sedangkan untuk tiket masuk objek wisata milik pemerintah itu termasuk ke pungutan lainnya. Karena setelah membayar tiket itu kita bisa langsung menikmati fasilitas yang disediakan. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Jadi untuk membayar PPH atas penghasilan yang diterima ini masuk sebagai pajak ya. Kemudian ada PBB, pajak bumi dan bangunan atas rumah yang dimiliki, ini juga termasuk sebagai pajak. Sedangkan kalau tiket masuk objek wisata milik pemerintah adalah pungutan lainnya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi jawaban seperti yang sudah disampaikan oleh Jemima bahwa setelah kita bayar tiket masuk ke objek wisata, itu kita bisa langsung menikmati fasilitas yang disediakan, gitu ya. Sedangkan kalau pajak itu kan sifatnya wajib, memaksa, dan juga tidak bisa kita rasakan secara langsung, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini kita masuk ke hukum pajak. Jadi hukum pajak itu ada dua, ya. Ada hukum formal, kemudian ada hukum material. Nah, nanti kita akan lihat undang-undang apa saja yang masuk di dalam hukum formal, kemudian undang-undang apa saja atau peraturan-peraturan apa saja yang masuk ke dalam hukum material. Ya, nah hukum formal. Jadi hukum formal ini hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. Ya, kemudian ada hukum material. Hukum material ini norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum, ya, yang harus dikenakan pajak, mulai dari objeknya, subjeknya, tarif perhitungan, dan juga terutangnya pajak. Nah, kita lihat untuk contohnya. Jadi, untuk hukum formal, ini contohnya adalah Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP ini apa? Isinya adalah ketentuan umum tata cara perpajakan. Jadi, di dalam Undang-Undang KUP ini banyak membahas terkait dengan wajib pajak itu siapa aja. Subjek yang boleh dikatakan sebagai subjek pajak itu siapa? Gitu ya. Nah, subjek pajak juga nanti dibagi lagi. Ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Gitu ya. Kemudian nanti ada objek pajak yang boleh dikategorikan sebagai objek pajak apa saja, yang tidak boleh apa saja gitu ya. Nah, kemudian tarif-tarif ini juga nanti ada di dalam ketentuan umum tata cara perpajakan, termasuk dengan sanksi yang akan dikenakan kalau memang misalnya wajib pajak bayar pajaknya telat, misalnya gitu ya, sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Nah, kemudian ada Undang-Undang PSPP, ini Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dan yang terakhir ada Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, ini yang terakhir dan masih kita gunakan, gitu ya, aturan-aturan di dalam Undang-Undang HPP ini. Nah, kalau hukum material, ini ada Undang-Undang PPH, Pajak Penghasilan. Mulai dari pajak penghasilan umum, gitu ya, kemudian final, kemudian ada 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Selanjutnya ada Undang-Undang PPN atau PPNBM, ini juga masuk dalam hukum material. Kemudian ada Undang-Undang PBB, BPHTB, gitu ya, kalau misalnya jual beli bumi dan bangunan. Kemudian ada Bea Matre dan juga ada Undang-Undang PDRD. Nah, Undang-Undang PDRD ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Gitu, jadi memang ada beberapa jenis pajak yang masuk di dalam pajak daerah. Nanti kita akan lihat ya, apa sih sebenarnya bedanya pajak pusat dengan pajak daerah. Baik, nah ini kita masuk ke jenis pajak. Nah, sebelum masuk ke jenis pajak, apakah ada pertanyaan terkait hukum pajak? Tadi kan ada hukum pajaknya, ada hukum pajak formal dan ada hukum pajak material ya. Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, Pajak izin. itu kan pajak itu kan termasuk dalam hukum publik karena melibatkan negara dan rakyat. Nah, kalau nanti misalnya seandainya ada
sengketa antara wajib pajak dan fiskus pajak terkait dengan perbedaan perhitungan, itu apakah penyelesaiannya di pengadilan negeri seperti hukum perdata, PT UN, atau ada pengadilan khususnya, Ibu? Baik. Nah, karena ini hukum pajak itu adalah hukum publik, sifatnya khusus gitu ya, maka nanti sengketanya diselesaikan di lembaga peradilan khusus. Jadi ada namanya pengadilan pajak, gitu ya. Prosedurnya tetap nanti wajib pajaknya ke Dirjen Pajak dulu. Jadi tetap diawali dengan Dirjen Pajak atau DJP, gitu ya. Nah, nanti akan berakhir di pengadilan pajak. Nanti mungkin teman-teman di semester 5 atau semester 6, kalau memang mengambil konsentrasi perpajakan gitu ya, nanti akan diajak oleh dosen pengampu untuk ke pengadilan pajak. Jadi nanti teman-teman di situ bisa merasakan gitu ya, sidang kalau kasus pajak tuh seperti apa gitu. Apakah sudah cukup jelas, Angelino? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke jenis-jenis pajak ya. Nah, ini jenis-jenis pajak, ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bedanya apa? Kalau pajak langsung dari segi administratif, ini akan berakhir dan dikenakan secara berulang-ulang, gitu ya, pada waktu tertentu, misalnya setiap tahun. Kalau dari segi ekonomi, ini pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ya, nah kalau pajak tidak langsung, kalau dari sisi administratif ini tidak berakhir dan tidak dikenakan secara periodik. Jadi dikenakan hanya bila terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang memang harus dikenakan pajak. Ya, nah kalau yang ekonomis, pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain, gitu ya. Berbeda dengan yang tadi pajak langsung. Oke. Selanjutnya, ini ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif, ini pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajaknya dulu. Jadi, dari sini ditetapkan pajaknya itu berapa, gitu ya, pajak yang dikenakan berapa. Jadi, sesuai dengan keadaannya. Kemudian, yang kedua ini adalah pajak objektif. Pajak objektif ini adalah pajak yang pertama-tama melihat objeknya dulu. Jadi, contohnya apa? Contohnya bisa berupa keadaan, kemudian perbuatan atau peristiwa yang memang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak nih, harus bayar pajak gitu ya. Kemudian baru dicari subjeknya. Nah, subjeknya nanti bisa orang pribadi ataupun badan yang memang bersangkutan langsung gitu ya. Nah, ini untuk subjektif dan juga objektif. Selanjutnya, ada pajak pusat dan juga pajak daerah gitu ya. Kalau pajak pusat ini apa? Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya bisa PPN, bisa PPh 21 gitu ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan PPh 21 ya, karena kan di SMA dan SMK kan sempat membahas sedikit terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 gitu ya. Nah, kalau pajak daerah, ini pajak yang dipungut oleh daerah tingkat 1, tingkat 2, kota madya ataupun kabupaten ya. Nah, contoh pajak daerah nanti kita akan lihat ya. Jadi sebelum saya jelaskan pajak daerah ini apa, contohnya apa, coba teman-teman identifikasi dulu. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman aja. Misal nih ya, yang pertama, orang yang membeli mobil sport mewah kena pajak penjualan atas barang mewah. Pemerintah melihat status sosial pembelinya dulu atau bendanya dulu. Ini nanti silakan diidentifikasi ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua nih. Ini berkaitan dengan materi yang terakhir, pajak pusat atau pajak daerah. Ya, kita lihat ya, panitia konser memasang baliho promosi besar di pinggir jalan kota. Pajak reklame ini disetor ke pajak pusat atau pajak daerah. Gitu ya. Nah, silakan di kira-kira dulu kalau ada yang mau menjawab, boleh silakan. Saya izin jawab, Bu, untuk pertanyaan yang pertama itu melihat bendanya dulu ya. Oke, Kevin. Ya, betul. Kalau kita lihat nih kasusnya ini, barangnya atau bendanya kan mobil sport mewah gitu ya. Nah, terkenanya adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pemerintah melihat status sosial pembelinya dulu atau bendanya dulu, betul, gitu ya. Karena PPNBM ini adalah pajak objektif. Ya, pajak objektif yang dilihat pertama itu adalah sifat dan nilai dari barangnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, panitia konser memasang baliho promosi besar di pinggir jalan kota. Nah, pajak reklame ini kira-kira masuknya ke pusat atau ke daerah? Izin menjawab, Bu, untuk pertanyaan kedua ini dia masuk ke pajak daerah.
Ya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat reklame gitu ya di pinggir jalan gitu ya, ada yang dipasang reklame, iklan gitu ya. Nah, ini masuknya di pajak daerah gitu ya. Nanti kemudian kalau misalnya teman-teman makan di restoran gitu ya kan kena ada pajak restoran gitu ya. Nah, itu juga masuknya ke pajak daerah ya. Nah, itu tadi terkait dengan jenis-jenis pajak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tadi kita udah sempat eh, bahas tadi konsep dasar perpajakan ya. Jadi pajak itu apa, ciri-cirinya apa, kemudian fungsinya, kemudian hukum pajak gitu ya. Hukum pajak tadi ada dua, kemudian jenis pajak tadi ada yang langsung, tidak langsung, objektif, subjektif gitu ya. Kemudian ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Tidak ada ya. Oke, baik. Nah, ini ada mini quiz gitu ya. Jadi nanti setelah dari pertemuan ini, teman-teman silahkan akses UVC seperti biasa gitu ya melalui portal. Nanti ada mini quiz, nah silahkan dikerjakan gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas jawaban dari teman-teman kita akan lihat ya gitu. Kemudian ini adalah eh, referensinya kalau mau baca-baca selain dari undang-undang teman-teman bisa baca buku ya, buku dari Siti Resmi Perpajakan Teori dan Kasus ya, buku 1 edisi ke-11. Nah, tapi tentunya dari buku ini teman-teman harus melihat kembali ke undang-undang ya karena kan peraturan pajak itu lumayan cepat berubahnya gitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa poin di dalam buku ini yang harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.